Di sini saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara mentakhrij hadis. Oke. Metode dalam mentakhrij hadis ada 5. Yang pertama, takhrij dengan lafaz. Takhrij dengan lafaz ini menggunakan kamus Mu'jam Al-Munfaros li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi yang disusun oleh A.J. Wensing, orang orientalis. Takhrij dalam Mu'jam Munfaros ini menggunakan kata kerja, kata benda, tapi bukan kata sambung. Sedangkan Mu'jam Munfaros ini diambil dari kata mana saja di dalam matan hadis yang ingin kita teliti tersebut. Oke. Yang kedua, takhrij dengan tema atau bi al-maudu'i. Takhrij ini berdasarkan tema. Tema ya, seperti tema atau bab nikah, atau bab sholat, puasa, dan lain-lain. Kitab yang digunakan dalam takhrij berdasarkan tema ini ialah kitab Miftah Kunuz As-Sunnah oleh Dr. Fuad Abdul Baqi yang telah diterjemahkan dalam bahasa dari Inggris ke bahasa Arab. Bila menggunakan metode ini, maka pengkaji harus paham atau harus tahu tema atau topik yang ingin diteliti. Oke. Ya. Sedangkan takhrij dengan matan hadis atau bi awal al-matan, dengan matan yang awal. Takhrij ini seperti dari segi hurufnya, misalnya suatu matan dimulai dengan huruf mim, maka dicari pada bab mim. Jika diawali dengan huruf ba, maka dicari dengan huruf ba. Begitu selanjutnya. Kitab ini yang digunakan dalam permulaan matan itu yaitu Jami' As-Shaghir atau Jami' Al-Kabir karangan As-Suyuti dan Mu'jam Al-Jami' Al-Usul fi Ahadits Ar-Rasul karya Ibni Al-Athir. Yang keempat, takhrij melalui sanad pertama. Sanad pertama ini sahabat, ya. Jadi sahabat ini yang dicari dalam takhrij melalui sanad pertama ini yaitu sahabat bi ar-rawi al-a'la. Yang kebanyakan digunakan itu dalam kitab musnad. Musnad seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya kita harus tahu dulu sanad pertama dalam hadis itu apa. Seperti Abu Hurairah atau Umar bin Khattab. Maka baru kita cari dalam kitab musnad berdasarkan sahabat yang bernama tersebut seperti Umar bin Khattab. Maka di situ akan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Sedangkan yang kelima, takhrij dengan sifat atau bi as-sifah. Telah banyak disebutkan sebagaimana pembahasan di atas tentang metode takhrij. Jika yang seperti kalau yang ini, sifat hadisnya tersebut sahih atau hasan atau dhaif. Seperti jika suatu hadis sudah dapat diketahui sifatnya, maka misalnya maudhu, sahih, kursi, mursal, munqati, marfu, maktub, dhaif, dan lain sebagainya. Maka pencarian berdasarkan sifat tersebut kita akan mengetahuinya lebih dalam lagi.
Seperti misalnya hadis sahih akan lebih mudah ditakrid melalui sahih Al-Bukhari, sahih Imam Muslim, sahih Abu Daud atau Sunan kalau berdasarkan kitab sahih. Kalau berdasarkan kitab dhaif, ya berdasarkan kitab dhaif. Seperti itu. Nah, itulah 5 metode dalam mentakhrij hadis. Yang pertama, berdasarkan lafaz mana saja dari kata kerja atau kata sifat, bukan kata huruf atau penghubung. Ya. Yang kedua, berdasarkan tema. Yang ketiga, berdasarkan matan awal matan. Yang keempat, berdasarkan nama perawi pertama. Yang kelima, berdasarkan sifat hadis tersebut, apakah sahih, dhaif, hasan, maudhu, kursi, mursal, marfu, munqati dan lain. Demikianlah yang dapat saya jelaskan sedikit tentang metode takhrij dalam penelitian hadis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.